Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini pada maghrib seperti biasa kita lanjutkan kembali tentang bahasan yang kita masuk pada bahasan yang baru. Misalnya terpotong itu ada kalimat yang terpotong, keutamaan doa. Yang kita masuk dalam kitab Ad-Da'awat, yaitu tentang perihal doa. Dan terpotong satu baris di atasnya, yaitu tentang keutamaan doa. Kita balaskan sudah rampung, sudah selesai. Kita masuk dalam pembahasan yang baru untuk Riyadhus Shalihin. Dan di sini nantinya kita akan lihat tentang masalah seputar doa, mulai dari ayat-ayat Al-Quran sebagaimana kebiasaan dari Imam Nawawi. Beliau sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau bawakan dulu beberapa ayat tentang doa. Kali ini kita bahas ayat yang pertama, yaitu surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-60. Judul kali ini, Allah akan kabulkan husnuzon kepada Allah. Memberi wajah. Allah akan kabulkan husnuzon kepada Allah. Ayat pertama, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Faedah ayat. Salah satu pelajaran penting dari ayat ini adalah kita diajarkan untuk berhusnuzon kepada Allah. Hal ini semakna dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa ia pernah mendengar sabda Rasulullah SAW saat 3 hari sebelum wafatnya beliau, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon kepada Allah. Baik, kita lihat dulu ayat pertama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayatnya Imam Nawawi potong sampai di situ. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku. Rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan perkenankan doa-doa kalian. Di sini ingat kalimatnya bukan berdoalah kepada kami, karena di kalimat yang lain Allah memakai kata ganti kami. Namun untuk doa tidak bisa menggunakan kata ganti kami di sini. Kalau tujuannya doanya itu untuk Allah, berarti harus dalam bentuk tunggal. Artinya harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Allah tidak boleh disekutukan dalam masalah doa. Sama juga dalam hal mencipta, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal mencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, bukan kami, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka kalau untuk kalimat-kalimat yang di situ menunjukkan bahwasannya Allah harus diesahkan dalam ibadah, maka harus memakai kata ganti aku.
Seperti dalam kalimat ini, dalam doa, ud'uni. Ya, ud'uni, yaitu berdoalah kepadaku. Karena Allah esa dalam hal ini. Di sini sudah jadi dalil tauhid. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah saja. Tidak boleh berdoa kepada makhluk yang lainnya, walaupun itu malaikat yang didekatkan, walaupun itu dengan nabi-nabi yang mulia, termasuk Nabi kita Muhammad SAW pula. Begitu juga tidak boleh ditujukan kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Doa harus ditujukan secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu menunjukkan tauhid, tidak boleh Allah disekutukan dalam masalah doa di sini. Terus astajib lakum, balasannya, aku akan kabulkan doa kalian, kata Allah. Artinya harus kita yakin pada ayat ini. Dari ayat ini kita harus yakin doa tidak mungkin sia-sia. Allah akan kabulkan doa tersebut. Doa tidak mungkin sia-sia. Siapa yang berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan doa tersebut Allah akan kabulkan, maka Allah akan kabulkan doa tadi. Maka sebagaimana faedah ayat di sini, selaku pelajarannya atau pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini, kita diajarkan husnuzon kepada Allah. Berdoa dikabulkan. Berarti husnuzon. Husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Dan berprasangka baik kepada Allah seperti ini yang akan menyebabkan doa kita lebih mudah terkabul dibandingkan dengan kita masih menyangka ini doa saya terkabul atau enggak ya. Memperbesar harapan doa kita itu terkabul, semakin ya memperbesar juga doa itu terkabul. Harapannya makin besar, kemungkinan doanya terkabul juga makin besar. Harapan kita makin kecil, maka doa kita terkabul juga makin kecil. Sebagaimana di sini disebutkan dalam ayat kursi, hadis qudsi, ya, disebutkan dalam hadis qudsi, ana inna dhanni abdi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Berarti kalau hamba itu yakin doanya terkabul, maka akan terkabul. Hamba itu yakin akan ditolong oleh Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Hamba itu yakin masalahnya akan selesai, rampung, maka Allah juga akan memudahkan juga masalahnya akan selesai, akan rampung. Makin kecil harapannya, makin pesimis dia, maka makin sulit doa tersebut terkabul. Juga kata Jabir, ketika itu ia pernah mendengar sabda Rasulullah SAW saat 3 hari sebelum wafatnya beliau, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu billahi dhanna. Salah seorang di antara kalian tidak akan meninggal dunia sampai ia harus husnuzon dulu kepada Allah. Di antara bentuk husnuzonnya adalah bagi yang punya banyak dosa, yakin Allah akan menerima tobatnya kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Bagi yang punya masalah, maka Allah juga akan mempermudah masalahnya kalau dia yakin masalahnya itu dimudahkan oleh Allah. Terus kalimat selanjutnya, husnuzon kepada Allah itulah yang diajarkan kepada kita dalam doa. Ketika berdoa kepada Allah, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan dengan tetap melakukan sebab terkabulnya doa dan menjauhi berbagai penghalang terkabulnya doa. Karena ingatlah bahwasanya doa itu begitu ampuh jika seseorang berhusnuzon kepada Allah. Doa itu makin ampuh tatkala kita berhusnuzon kepada Allah. Namun ingat, sebab-sebab mesti terpenuhi, penghalang-penghalang terkabulnya doa juga terhapuskan. Sebab-sebab dia lakukan, makan yang halal, berdoa dengan konsen, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nanti ada padanya kita akan temukan juga dalam doa-doa nanti yang diajarkan dalam bahasan ini. Terus penghalang-penghalang, makan makanan yang haram, suuzon kepada Allah, atau merasa sudah doa lama tidak terkabul-kabul juga. Nah, penghalang-penghalang ini juga akan kita bahas dalam kitab dakwah tentang masalah doa-doa ini. Terus pelajaran kedua. Pelajaran kedua dari Syekh As-Sa'di rahimahullah,
Beliau menyebutkan bahwa doa dalam bahasa ini mencakup doa masalah berisi permintaan dan doa ibadah itu sendiri. Keduanya akan diijabahi oleh Allah. Lihat, doa itu ada dua macam kata Syekh As-Sa'di, dan para ulama menyebut demikian juga. Dan ini termasuk yang kita bahas dalam bahasan ini. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku. Doa itu ada dua macam. Yang pertama doa masalah. Masalah itu artinya meminta. Seperti kita berdoa, angkat tangan minta apapun pada Allah. Itu namanya doa masalah. Ada juga doa ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan doa ibadah? Ibadah itu sendiri. Kenapa disebut dengan doa? Karena setiap orang yang beribadah itu meminta pahala dari Allah. Sama-sama meminta juga. Kenapa disebut doa ibadah? Karena orang yang melakukan ibadah, doa ibadah itu sendiri. Orang yang melakukan ibadah meminta pahala dari Allah untuk ibadah. Dan boleh seperti itu. Kita ketika beribadah boleh meminta kepada Allah. Minta surga, minta lagi jauh dari neraka, boleh. Tidak seperti keyakinan orang sufi yang mengatakan, ada keyakinannya dari ada seorang tokoh sufi namanya Rabi' al-Adawiyah. Kalau kamu beribadah cuma cari surga saja, tidak ikhlas kamu di situ, kata dia. Kalau kamu itu beribadah cuma takut dari neraka saja, sama juga kamu tidak ikhlas. Ibadah itu pokoknya harap saja apa yang ada dari Allah. Dia nyatakan seperti itu, harap cintanya Allah. Dikatakan oleh tokoh sufi. Ya, tokoh sufi bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, dia sampaikan pendapat yang menyelisih apa yang Nabi SAW praktekkan, terbantah dia. Tidak bisa dipakai perkataannya. Walaupun sufi alim sekalipun, walaupun sufi dari penampilannya itu lahiriannya luar biasa solehnya, nggak ada pengaruh di sini. Pernyataan Rabi' al-Adawiyah ini bertentangan dengan doa-doa Nabi SAW. Di antara doa Nabi misalnya apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu itu surga. Dan Rasulullah minta juga pada Allah, minta surga Firdaus A'la, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Menunjukkan bahwa Nabi SAW itu minta juga seperti itu. Maka tidak ada masalah. Dan setiap amalan-amalan yang beliau anjurkan kepada kita, kadang beliau menyebutkan amalan ini pahalanya seperti ini, amalan ini pahalanya akan dibangunkan rumah di surga, amalan ini pahalanya akan dibukakan pintu surga dari mana saja. Kau mau masuk pintu manapun dari yang 8 pintu, ya silakan pilih. Menunjukkan tidak ada masalah untuk itu. Orang sufi yang permasalahan. Maka pernyataan kaum sufi di sini nggak benar, menyelisih hadis Nabi, menyelisih praktik Nabi SAW, menyelisih doa Nabi SAW, menyelisih anjuran Nabi SAW ketika beramal. Masa Nabi SAW menganjurkan seperti ini pahalanya akan dibangun rumah di surga, minta rumah di surga nggak boleh? Kan aneh pernyataan kayak gini. Kalau Nabi yang bilang seperti ini, kita harap rumah di surga itu tetap sama seperti kita harap apa yang ada di sisi Allah. Sama. Namun di sini sudah diperinci, ini balasannya kayak gini, boleh. Maka tidak ada masalah. Makanya kalau belajar jangan sama orang sufi. Jadi kayak gini jadinya. Sufi itu ngilangnya tuh lebih banyak lagi. Kalau mau tahu tentang ajaran sufi itu bisa baca di seorang tokoh yang topat dari ini dan punya buku Firqatun Najiyah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Wah, itu tokoh sufi tulen itu. Siapa sih yang kaji Firqatun Najiyah dari awal sampai akhir itu akan merasakan bagaimana Syekh Muhammad bin Jamil Zainu itu gak kasih ampun untuk orang-orang sufi. Ritual sufi singgung dalam buku itu. Disinggung dalam kitab Firqatun Najiyah tadi. Beliau punya buku tersendiri, ada terjemahannya, tadi silakan dicari. Sufi dan tarekat menurut pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Diterjemahkan seperti itu kalau tidak salah. Ya tipis ya, kecil. Namun itu buku pertobatan beliau itu menceritakan tentang sufi semuanya di sini. Memang dari sisi amalia aneh-aneh kalau melihat dari ajaran sufi jangan.
Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'i al-Fawaid, doa masalah berisi permintaan itu akan diberi, sedangkan doa ibadah akan diberi ganjaran. Nah, lihat. Doa masalah tadi, yaitu kan berisi permintaan, kita berdoa, ya Allah ampunilah saya, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya. Kalimat tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Kalau doa masalah berarti apa yang diminta itu akan diberi. Apa yang diminta dalam doa masalah tadi itu akan diberi. Sedangkan untuk doa ibadah gimana? Tetap ayat tadi berlaku. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Berarti artinya berdoalah kepadaku dalam bentuk ibadah. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Maksudnya apa? Yang beribadah akan diberikan ganjaran. Berarti ayat tadi punya dua makna. Satu, yang berdoa dengan berisi permintaan atau masalah, maka doanya akan terkabul. Yang kedua, doanya berisi ibadah, yaitu maksudnya ibadah itu sendiri, maka ibadah ini akan diberi ganjaran. Dua tafsiran. Ya ulang, yang pertama, jika doanya berisi masalah atau permintaan, maka permintaannya tadi itu akan diberi. Itu bentuk pengabulannya. Sedangkan kalau yang dimaksudkan adalah doa ibadah, yang dimaksudkan adalah doa ibadah, berarti siapa yang melakukan doa ibadah atau dia beribadah, maka akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala. Itu maksud terkabulnya di situ. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Terus disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak meminta kepadanya. Hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah yang malas meminta kepadanya. Selainmu wahai Rabbku, jika diminta tidaklah seperti ini. Lihat, selain Allah kalau diminta tidak seperti ini. Kalau Allah diminta malah Allah itu senang. Maka yang paling rajin meminta berarti paling rajin apa? Berdoa. Itu paling Allah cintai. Yang malas berdoa, yang gak mau meminta kepada Allah, Allah gak senang, Allah benci. Beda dengan manusia. Kalau manusia diminta-mintai terus, kadang-kadang dia marah, kalau enggak emosi dia, ya sudah enggak mau beri lagi. Namun kalau Allah itu diminta malah senang. Terus kalau kita tidak diminta-minta, kalau manusia ya tidak ada yang minta-minta, malah dia syukuri, alhamdulillah enggak ada yang minta-minta ke saya. Saya jaga ini barang ini baik-baik. Nah, ini uangnya, alhamdulillah enggak ada yang minta-minta ke saya, minta sedekah enggak ada. Malah dia seperti itu keadaannya. Kalau Allah nggak diminta, ya, yaitu dalam doa, tidak ada yang mau berdoa kepada Allah. Si A ini nggak mau berdoa kepada Allah, Allah nggak senang dengan dia. Justru kalau dia minta terus pada Allah, Allah senang dengan hamba semacam ini. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Baik. Itu yang dibahas dari masalah doa, pembahasan Riyadhus Shalihin.